Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Rina Kurniati, Ibu Dr. Kasyati, Ibu Seli Novia Brahmiana PhD, dan Saudari Nur Hidayah. Pada pagi menjelang siang ini kita akan melaksanakan seminar proposal ya, yang nanti akan disampaikan Saudari Nur Hidayah dengan judul apa Mbak ketutupan gue? Evaluasi perubahan suhu permukaan lahan, kerapatan vegetasi dan tutupan lahan terbangun pasca pembangunan kawasan industri terpadu Batang KITB di bawah bimbingan Prof. Rina dan Ibu Dr. Kasyati. Sudah siap Mbak Nur? Sudah. Ada semester berapa ini? Oh, 4. Tak kira 3 ya. Oh 2 ya malah. Gak apa-apa, tapi yang jelas nanti segera dikebut ya, biar nanti bisa selesai dengan cepat tanpa harus memperpanjang semester ya. Ini sudah kena yang 6 semester Pak, apa masih 8? Masih yang 8 semester ya. Kan yang sekarang kan cuma 6 semester maksimalnya. Ya, dipersilahkan Saudari Nur Hidayat untuk menyampaikan proposalnya. Terima kasih sebelumnya Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Rina Kurniati dan Ibu Dr. Kasyati selaku dosen pembimbing saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Fuad Muhammad dan Ibu Seli Novia Brahmiana, PhD selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan proposal tesis saya yang berjudul evaluasi perubahan suhu permukaan lahan, kerapatan vegetasi, dan tutupan lahan terbangun pasca pembangunan kawasan industri terpadu Batang atau KITB. Ya, latar belakang dari penelitian ini yaitu LST merupakan indikator penting perubahan lingkungan akibat konversi lahan besar-besaran. Hal ini juga terkait dengan suhu rata-rata secara global. Menurut IPCC tahun 2023, suhu rata-rata bumi meningkat kurang lebih 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri. Dan di Indonesia, BMKG pada tahun 2024 mencatat kenaikan suhu udara tahunan kurang lebih 1,2 derajat Celcius dalam rentang tahun 44 tahun terakhir. Secara global, secara lokal, urbanisasi dan industrialisasi mempercepat peningkatan suhu melalui berkurangnya vegetasi atau merupakan fenomena heat island, urban heat island. Nah, urbanisasi dan industrialisasi ini juga dapat dicontohkan dengan adanya pembangunan kawasan industri terpadu Batang yang menjadi contoh nyata konversi lahan vegetatif menjadi kawasan industri yang meningkatkan suhu permukaan dan penurunan daya dukung lingkungan. Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB ini dirancang sebagai proyek strategis nasional atau PSN yang memerlukan konversi lahan dalam skala yang besar. Transformasi ini mengubah bentang alam secara fundamental dari fungsi pertanian menjadi kawasan industri modern, yang awalnya lahan pertanian menjadi lahan terbuka, kemudian menjadi zona industri, dan dikhawatirkan memiliki dampak lingkungan yang pada kesempatan kali ini akan dikaji. Aspek-aspek yang melatar belakangi penelitian ini yaitu KITB ini memiliki total luasan yang direncanakan mencapai 4.300 hektar. Kemudian mencakup area di 4 kecamatan yang berbeda di Kabupaten Batang. Proses konversi lahan ini dimulai sejak 2020 secara masif, melibatkan penggantian tutupan lahan alami yaitu yang awalnya berupa hutan, sawah, kebun, kemudian berganti menjadi material keras yaitu berupa beton dan juga aspal. Hingga saat ini belum banyak kajian ilmiah yang tersedia untuk mengevaluasi dampak biofisik secara kuantitatif, khususnya mengenai perubahan LST dan kerapatan vegetasi pasca pembangunan industri ini yang skalanya sangat besar.
kawasan di KITB menjadi studi kasus yang penting untuk memahami secara empiris dan kuantitatif bagaimana pembangunan industri mengubah kondisi biofisik lokal dan potensi dampaknya terhadap keseimbangan ekologi kawasan. Adapun rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana perubahan suhu permukaan lahan atau LST ini sebelum dan sesudah pembangunan KITB. Yang kedua, bagaimana perubahan kerapatan vegetasi atau NDVI dan wilayah terbangun pada periode yang sama. Yang ketiga, bagaimana korelasi antara LST dengan perubahan kerapatan vegetasi dan tutupan lahan terbangun. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis perubahan LST sebelum dan sesudah pembangunan KITB. Yang kedua untuk menganalisis perubahan NDVI dan luasan wilayah terbangun pada periode yang sama. Yang ketiga yaitu mengkorelasikan antara LST dengan kerapatan vegetasi dan tutupan lahan terbangun. Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu dari segi akademik. Manfaat yang pertama sebagai untuk berkontribusi pada kajian ekologi landscape dan perubahan penggunaan lahan berbasis spasial statistik. Yang kedua, menjadi referensi untuk studi hubungan tutupan lahan, suhu permukaan, dan dampak termal kawasan industri baru. Adapun manfaat praktis, yaitu yang pertama menyediakan informasi spasial akurat bagi pemerintah daerah dan perencanaan tata ruang di KITB. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi dampak lingkungan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teori yaitu LST yang merupakan parameter kunci yang mencerminkan kondisi termal permukaan bumi dipengaruhi oleh karakteristik tutupan lahan seperti vegetasi, albedo, dan kelembapan sehingga digunakan untuk menganalisis dampak perubahan lahan terhadap lingkungan menurut Zhang dan Xia tahun 2024 serta Husan et al. Tahun 2023. Penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu LST, NDVI, dan NDBI. LST diukur menggunakan metode jendela tunggal atau monowindow dari data thermal satelit. LST akan meningkat secara signifikan di area yang memiliki emisivitas rendah dan kapasitas panas yang tinggi seperti beton dan aspal. Kemudian NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index ini merupakan indikator kerapatan vegetasi dan kesehatan tanaman. Nilai NDVI yang tinggi mendekati 1 menunjukkan vegetasi yang sehat dan fungsinya sebagai pendingin alami secara inheren berkaitan dengan suhu permukaan yang rendah. Kemudian variabel selanjutnya yaitu NDVI atau Normalized Difference Build-up Index. Indeks ini untuk mendeteksi dan memetakan kawasan yang terbangun. Nilai NDVI yang tinggi menunjukkan kepadatan infrastruktur dan kurangnya vegetasi. Ini berkorelasi positif kuat dengan peningkatan LST. Keterkaitan ketiga indeks ini mencerminkan keseimbangan ekologi kawasan dengan menganalisis hubungan LST-NDVI, kemudian LST-NDVI. Penelitian ini dapat mengukur sejauh mana gangguan ekologi di KITB akibat konversi lahan yang terjadi. Kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian ini yaitu berawal dari adanya pembangunan kawasan industri terpadu Batang yang kemudian ada fenomena konversi lahan secara besar-besaran yang awalnya itu lahan sawah, kebun, kemudian menjadi lahan industri. Nah, dari adanya fenomena perubahan lahan ini kemudian terdapat perubahan lingkungan yaitu suhu permukaan yang meningkat, vegetasi yang menurun, dan juga tutupan lahan terbangun yang meningkat. Kemudian setelah dicari tahu ternyata belum ada evaluasi spasial statistik perubahan LST, NDVI, dan NDBI di KITB khususnya. Dari sini saya melakukan usulan penelitian dengan menggunakan pendekatan menggunakan data citra Landsat 8 dan 9 yaitu data tahun 2019 dan sampai tahun 2024 untuk menganalisis 3 indeks yaitu indeks NDVI, NDBI, dan LST. Kemudian dilakukan analisis spasial dan statistik. Analisisnya menggunakan perbandingan multitemporal, yaitu rentang tahun 2019 hingga 2024, kemudian analisis statistik menggunakan regresi, yaitu regresi LST terhadap NDVI dan NDBI, kemudian nanti hasilnya akan menghasilkan identifikasi perubahan suhu dan vegetasi, kemudian dihasilkan peta pola distribusi spasial dampaknya.
Dari penelitian ini diharapkan ada kontribusi yaitu rekomendasi pengolahan industri berbasis lingkungan serta sebagai dasar tata ruang yang berkelanjutan. Hipotesis untuk penelitian ini yang pertama yaitu pembangunan KITB secara signifikan meningkatkan suhu permukaan lahan atau LST dibandingkan periode para pembangunan. Yang kedua, pembangunan KITB secara signifikan menurunkan kerapatan vegetasi atau NDVI dibandingkan periode-periode pra-pembangunan. Hipotesis yang ketiga yaitu variabel LST, NDVI, dan NDVI memiliki korelasi statistik yang signifikan di wilayah studi. Ini merupakan studi-studi terdahulu yang kajian ini mengisi celah penelitian dengan fokus pada kawasan industri baru di Indonesia. Kemudian mengintegrasikan analisis spasial statistik LST, NDVI, dan NDVI. Nah, empat penelitian terdahulu ini menjadi Pak. Izin dilanjut ya Bu. Terdapat 5 penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian oleh Kagabo et al. Tahun 2024 di Rwanda, Kigali, menggunakan citra Landsat dari tahun 1990 hingga tahun 2020. Nah, menghasilkan hasil utama yaitu adanya kenaikan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius per dekade terkait ekspansi lahan terbangun, NDVI dan EBI. Adapun relevansinya dengan penelitian ini yaitu menunjukkan hubungan urbanisasi dengan peningkatan LST. Kemudian dilakukan juga penelitian oleh Bagiraj et al. Tahun 2023 di Kajepuram, India. Ini menggunakan data Landsat juga dari tahun 1988 hingga 2021. Penelitian ini menjadi relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan karena KITB juga merupakan kawasan industri baru. Kemudian LST, NDVI, dan NDVI untuk setiap tahunnya. Kemudian dilakukan klasifikasi dan perubahan, klasifikasi tutupan lahan dan analisis perubahan spasial tutupan lahan dari tahun ke tahun. Setelah itu dilakukan analisis statistik untuk menguji korelasi dan regresi sederhana antara LST, NDVI, dan NDVI. Kemudian nanti akan dihasilkan peta hasil dan interpretasi. Ini nanti outputnya menyusun peta tematik dan laporan interpretasi temuan. Analisis statistik kuantitatif yang dilakukan yaitu analisis deskriptif untuk menghitung nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari ketiga indeks tersebut, LST, NDVI, dan NDVI untuk setiap tahunnya agar terlihat tren perubahan umumnya. Kemudian dilakukan analisis korelasi untuk menguji kekuatan dan arah hubungan linear antar variabel, yaitu variabel dependent, LST, dan terhadap variabel independennya yaitu NDVI dan NDVI menggunakan koefisien korelasi Pearson. Kemudian dilakukan regresi sederhana untuk menilai pengaruh signifikan dari perubahan NDVI dan NDVI terhadap variabilitas LST. Sekian pemaparan dari saya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memberi saran dan masukan agar nantinya penelitian saya dapat disempurnakan lagi. Oke, baik. Ya, panggilannya siapa? Ya, sedang duduk. Ibu-ibu semua para pembimbing dan penguji presentasi dari Saudari Hidayah. Kemudian kita masuk sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Karena ini juga masih pada tahap proposal ya sifatnya, jadi lebih ke arah nanti bagaimana masukan terkait terutama dengan penajaman di latar belakang, kemudian metode apa yang nanti Anda pakai untuk menjawab tujuan-tujuan yang Anda cantumkan. Dipersiapkan alat tulisnya ya Mbak. Mohon izin saya dulu nggih, Bu Rina Berkasiati sebagai penguji. Yang pertama pertanyaan saya Mbak, ide itu S1-nya dulu apa? Kelautan. Ya. Ya.
Mungkin karena kelautan dengan Pak Helmi, Pak Prof Denny itu banyak apa namanya terkait dengan apa istilahnya pemakaian metode spasial ya untuk penginderaan jarak jauh. Nah, dari judul tadi adalah untuk melihat atau mengevaluasi perubahan suhu permukaan lahan. Dan ini dikaitkan dengan kerapatan vegetasi dan tutupan lahan pasca pembangunan KITP. Yang perlu Mbak sampaikan, ada enggak data luasan KITP? Ada enggak? Berapa hektar? Meter. Meter sawah saja, sawah saya di kampung itu aja 4.000 meter itu bisa tadi kawasan industri. Berarti hektar 4.000 sekian hektar ya. Artinya kan kegiatan yang berskala besar dan punya dampak penting itu tentu punya studi AMDAL. Harus kan? Nah, pertanyaan saya, ini ya ada pertanyaan Mbak, tidak harus semua masukan ya. Dan untuk menajamkan ini, Anda punya nggak data rona lingkungan awal dari dokumen AMDAL itu yang bisa ditampilkan di latar belakang? Tapi bisa enggak mengakses itu datanya? Apa rona lingkungan awal ya? Misalnya di lingkungan biologi itu dulu vegetasinya apa saja, indeks keanekaragamannya berapa, kemudian hidrologi kondisinya seperti apa, faunanya apa saja, kemudian kalau ini kan nanti ada batasan makanya ya kan kalau tidak dibatasi bisa sampai ke aspek sosial, kesehatan masyarakat dan batasnya kan adalah pada aspek mungkin infrastruktur dan juga untuk biologinya. Nah itu harus Anda kalau bisa mengakses, Anda tampilkan di latar belakang. Misalnya dulunya pohonnya ini. Indeks keanekaragamannya 3, sekian. Nah terus sekarang itu kalau sudah diubah jadi KITP, itu bagaimana kondisinya? Jadi kondisi existingnya sekarang seperti apa dibandingkan dulu apa rona lingkungan awal. Sehingga adanya perubahan tata guna lahan ya. Dari dulunya apa tuh Mbak? Perkebunan. Tentunya akan terjadi perubahan yang jelas suhu, temperaturnya mesti berubah. Apalagi yang berubah kira-kira? Harga hayatinya. Nah, kalau anda batasi kan ini kan banyak perubahan suhu. Nah, Anda kan mau melakukan evaluasi itu bagaimana kalau tidak tahu kondisi awal dan existingnya. Nah, itu yang perlu Anda eh, tambahkan di latar belakang. Jadi silakan diakses dokumen AMDAL. Kemudian syukur-syukur bisa tahu AMDAL itu ada berapa? Ketua umum tanya saya. Ada berapa bagian? AMDAL itu apa sih? Analisis mengenai dampak lingkungan, kan AMDAL kan. Nah, AMDAL itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah kerangka acuan AMDAL atau analisis dampak lingkungan itu AMDAL bukan AMDAL. Ada bagian. Yang kedua AMDAL, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga adalah RKL, rencana pengelolaan lingkungan, dan RPL, rencana pengelolaan pemantauan lingkungan. Kalau dibuka itu nanti ada perubahan, katakanlah tadi ya, land use-nya berubah, keanekaragamannya berubah, sosial masyarakatnya berubah. Itu terus mau dikelola bagaimana? Misal gini, konstruksi terjadi pengangkutan material ya, pasti ada dampak kan, sebaran debu, transportasi, kebisingan, kan dampaknya itu. Nah terus harus di RKL dengan apa? Misalnya RKL-nya adalah dengan membatasi kecepatan kendaraan 30 km per jam, melakukan penyiraman berkala agar debunya tidak kemana-mana, menutup bak truk dengan plastik atau terpal supaya tidak apa namanya itu untuk transportasi dilakukan di siang hari tidak itu kan RKL. Nah RPL-nya adalah terus dipantaunya setiap berapa bulan sekali. Nah itu sekarang kalau untuk dampak ini suhu, pertanyaan saya kira-kira yang di RKL kan apa? Yaitu di dokumen RKL harusnya ada itu. Kan dia dampaknya apa? Akan terjadi perubahan suhu. Karena dulu adalah lahan yang punya tutupan kanopi yang lebat, sekarang jadi terbuka. Nah, ada dampak perubahan suhu, bagaimana nanti mereka melakukan pengelolaannya.
Jadi kalau bisa Anda dapat dokumen AMDAL, ini semua bisa ada, masa ada bisa dijawab di situ untuk memperkaya evaluasinya Mbak Hidayah ini. Ini di Batang ya, berarti di daerah Batang harusnya ada. Orang Mbak asli mana Mbak? Kecamatan? Oh Kandeman. Ya kan, coba, tapi sudah kerja di mana? Developer ya itu kalau bisa dapat dokumen AMDAL, ada yang bisa ditambahkan banyak untuk mempertajam di latar belakang ini. Itu ya. Terus saya juga tidak melihat apa tadi yang disampaikan itu bagus-bagus loh. Ada tadi apa? Itu tadi beneran atau enggak yang apa? Citra satelit itu yang di Batang atau bukan? Tadi ada citra satelit. Itu yang belakang itu loh Mbak. Yang di metode tadi loh. Itu yang paling ujung sana itu bawah itu. Nah itu. Itu oh bukan, itu contoh animasi. Tak kira kalau ada yang apa namanya citra satelit real itu kan lebih bagus ditampilkan di latar belakang. Misalnya gini, kondisi existing sekarang suhunya rata-rata 33 atau berapa. Juga dengan warna merah yang 33. Sementara yang apa namanya merah muda mungkin berapa itu kan lebih baik. Nanti outputnya kan kayak gitu ya. Nah sekarang saya mau masuk ke tujuan. Yang pertama menganalisis perubahan suhu. Berarti Anda harus punya data apa ini Mbak untuk menganalisis perubahan suhu itu? LST itu. Masa untuk mencapai mengikuti LST tadi ya, apa? Land temperatur. Nah itu kan harus yang pra dan pasca, ya kan? Terus dapatnya dari citra satelit, let's say. Ya. Terus nanti Anda menganalisisnya bagaimana? Kan metode ini. Heeh. Ya. Hmm. Pak, suaranya Mbak Hidayah nggak kedengeran. Pakai NDVI. Pertama dianalisisnya NDVI-nya dulu, kemudian masuk ke LST karena untuk LST kan rumusnya juga memerlukan nilai NDVI-nya gitu. Ya. Oke. Yang kedua sekarang perubahan vegetasi sama NDVI dan luasan wilayah yang terbangun build up area. Nah, saya sebagai seorang biologi Indonesia Uberina ya. Kalau NDVI itu Anda hanya bisa memotret tutupan tajuk kan, kanopi kan. Anda tahu nggak jenis tanaman yang ada di situ dari NDVI? Belum tahu Belum Pak. tahu. Ya, ya. Terus yang ketiga mengkorelasikan suhu dengan kerapatan vegetasi. Pertanyaan saya Mbak, data yang Anda peroleh ini semua kan data sekunder. Nah sekarang data primernya apa yang mau Anda? Ada kan penelitian S2 kan, masa sekunder semua nggak ada yang primer. Nah kira-kira data primer apa yang Anda teliti di sini? Ada nggak? Kalau dalam penelitian saya ini mengajukannya menggunakan data sekunder karena ini basisnya citra satelit Pak untuk melihat dari rentang tahun. Sekunder semua kan, masa nggak ada yang primer maksud saya gitu loh. Nah begini menurut saya Mbak, contohnya NDVI itu tadi kan hanya bisa mengetahui luasan kanopi atau luas kerapatan kanopi kan. Nah bisa nggak Mbak Hidayah misalnya saya usul ini untuk bisa melakukan identifikasi terhadap tanaman yang ada di situ ya. Misalnya tanaman munggur, tahu munggur nggak terembesi? Tahu Ya. Pak. Itu akan memberikan NDVI lebih bagus daripada tanaman beludukan misalnya. Atau tanaman sekon, benar nggak? Iya, tajuknya lebih besar. Lebih dapat, terembesi. Nah maksudnya kan dengan melihat jenis-jenis tanaman tertentu yang punya kerapatan tajuk lebih apa
lebar, lebih luas. Itu kan nanti akan memberikan nilai NDVI yang berbeda dengan tanaman yang misalnya pete atau sengon atau beluduk kan ditanam di tengah jalan kayak payung jimpok itu. Jadi kayak payung ditutup daunnya gitu. Iya. Nah, sehingga nanti ada temuan atau rekomendasi ya bahwa sebaiknya di KITB ini harusnya ditanam dengan tanaman-tanaman tadi yang mempunyai tajuk luas. Nah, itu tahu ya harus ngiden jenisnya tanaman apa, jenisnya apa, jumlahnya berapa gitu. Berarti pada tahun itu perannya itu tahun 2019 itu Ya. perlu diketahui. Kalau sekarang masih nggak tanamannya kondisi existing sekarang? Kalau existing sekarang sudah ini Habis Pak, sama sekali apa masih ada tanaman yang tersisa? sudah ini Pak, olah lahan. Hah? Sudah diratakan. Ratakan Sudah jadi harusnya siap. coba dicek di RKL ya nanti ya. Berarti di RKL itu harusnya ditanam tanaman-tanaman yang tadi, pohon-pohon yang punya tajuk yang luas. Mbak Hidayah tahu nggak pohon kelengkeng? Tahu Pak. Nah itu kan kalau pohon kelengkeng itu ayub banget. Crownnya itu kota pasang daunnya itu benar-benar lebat banget kalau atau tadi termbesi misalnya. Juga dicari tanaman yang mungkin Anda harus menambah referensi terkait dengan tanaman yang tidak berpotensi merusak bangunan. Misalnya nanam mangga itu bagus, tapi nanti akarnya itu bisa ngangkat fondasi, ngangkat bangunan, merusak struktur bangunan. Nah, tapi ada tanaman yang tidak merusak struktur bangunan, ya itu yang harus Anda identifikasi, dicari, dan itu mungkin bisa direkomendasikan. Berarti nanti ditambahkan data primer Ya, data primer terkait dengan kondisi yang bisa ditanam, yang punya tutupan yang bagus. Kayak kalau Anda pernah ke Keraton Jogja itu yang banyak ditanam kan kepel. Kepel itu nggak merusak bangunan, tapi bagus. Atau kalau mau cari tanaman yang punya apa namanya? Alelopati ya khasiatnya. Alelopati itu dia mematikan rumput yang di bawahnya. Jadi bawahnya bersih, nggak usah dikasih herbisida, nggak ada rumputnya. Karena dia punya alelopati yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman lain. Itu contoh misalnya pohon pinus ya. Anda kalau main ke tempat hutan pinus, bawahnya bersih mesti. Itu yang apa nanti ya. Jadi ada data primer maksud saya gitu intinya ya. Data primer yang Anda termasuk yang untuk tujuan ketiga Mbak, untuk mencari korelasi antara tutupan lahan dengan suhu ya. Itu kan berarti juga data sekunder ya. Iya Pak. Ini pakai apa uji korelasi gitu nanti? Iya. Kira-kira Mbak, ya tadi dari tesis ini bisa nggak nanti menghasilkan satu rekomendasi tadi? Saya bertanya lah, kira-kira perlu nggak ada output berupa rekomendasi, tidak hanya sekedar evaluasi. Terakhir saya itu. Menurut saya perlu Pak, kan setelah dievaluasi jadi tahu nanti kurangnya itu apa. Kemudian kan masih ada KITB fase 2 itu Pak. Masih ada KITB fase 2, nah perlu juga kita kasih rekomendasi dari hasil evaluasi itu. Misalnya ternyata naik suhunya, berarti kan artinya memang belum ada tutupan vegetasi yang memenuhi. Jadi rekomendasinya berupa misal tutupan vegetasinya seharusnya berapa persen itu harus dipenuhi, kemudian dengan tanaman-tanaman apa saja. Ya, masih. Oh iya, ini yang di pinggir tol atau yang di ke arah bandar itu? Ini yang di pinggir tol Pak, yang di geringsing. tol itu. Yeah. Kalau yang ke arah bandar itu kan ada juga kawasan industri. Itu yang tulis belok ke kiri ke arah Kecamatan Bandar. Iya. Ada tuh itu? Ada juga. Nah, itu apa namanya kalau itu? Itu BIP Pak. Oh BIP ya Pak. Batang Industrial Park. Oh gitu. Oke, demikian dari saya Bu Rina dan Bu Kasyati. Moga dipersilahkan Ibu Seli. Bu Seli tadi udah ke sini Prof Rina. Terus beliau harus tiba-tiba pulang. Silakan Bu Seli. Terima kasih Pak Fuad. Oke, untuk Mbak Hidayah,
Kayaknya saya langsung aja ke inti permasalahan. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang pertama, secara keseluruhan, menurut saya ini proposalnya sudah baik karena cukup lengkap dan apa ya istilahnya, Anda arahnya mau kemana sudah tahu gitu. Akan tetapi ada hal yang bisa diperbaiki. Loh, bentar, kok hilang PDF jenengan? Nah, ini dia. Oke, yang pertama, tadi kayaknya sudah dibahas sama Pak Fuad untuk yang rumusan masalah 1, 2, 3. Nah, itu bagaimana menjawabnya? Boleh kembali ke slide yang ada rumusan masalahnya. Ada 3 kalau nggak salah. Nah, ini dia. Untuk yang pertanyaan pertama deh, bagaimana perubahan suhu permukaan lahan sebelum dan sesudah pembangunan? Nah, ini cara Anda menjawab pertanyaan ini bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Jali. Yang pertama, untuk menjawab bagaimana perubahan suhu permukaan lahan sebelum dan sesudah pembangunan KITB, pada penelitian ini nanti dicari data perannya Ibu untuk menjawab suhu permukaan lahan sebelumnya ada KITB itu, yaitu pada tahun 2019 itu juga dianalisis untuk LST-nya yang menjadi fase pra pembangunan, kemudian ada juga yang setelah pembangunan yaitu tahun 2024 Bu, saat fase 1 itu diresmikan. Berarti pakainya apa? Citra satelit apa untuk data collection-nya? Iya Bu, citra satelit Landsat. Oke. Sebentar, wait. Sebentar. Halo Ibu. Ya, udah saya sudah kembali. Berarti ini yang pertanyaan pertama dan kedua itu semuanya menggunakan citra satelit, betul nggak? Betul Ibu. Kalau untuk analisanya bagaimana, Mbak? Yang analisanya kan ada 3 indeks yang akan dianalisis Bu. Ada LST, NDVI, dan NDVI. Yang pertama analisisnya itu dilakukan koreksi citra terlebih dahulu, kemudian dianalisis NDVI-nya dulu. Setelah dianalisis NDVI menggunakan rumusnya, kemudian baru masuk ke analisis LST karena dari analisis NDVI itu juga diperlukan perhitungannya untuk menghitung LST. Setelah ditemukan nilai NDVI dan LST-nya, kemudian dilakukan lagi dari awal untuk analisis NDVI-nya menggunakan rumus indeks normalized build up index, Bu. Itu berarti korelasi menggunakan statistik ya? Iya, betul Bu. Oke, Setelah diketahui nilai-nilainya, kemudian datanya diekspor untuk dianalisis statistiknya. Oke, yang berikutnya, kenapa enggak pakai regresi? Mohon maaf, bagaimana Ibu? Kenapa enggak pakai regresi? Kenapa hanya korelasi? Selain korelasi juga menggunakan regresi, Bu. Soalnya yang saya baca tadi sekilas baru korelasinya aja, regresinya belum. Tapi nggak apa-apa. Kalau analisis spasial ada yang akan digunakan kah? Mohon maaf, Bu. Boleh diulangi, Bu. Kalau untuk analisis spasial itu sendiri, adakah yang digunakan metode lain? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . .
Kalau untuk analisis spasial hanya menggunakan metode perhitungan dari ketiga indeks tersebut, Bu. Tidak menggunakan metode lainnya. Oke. Nah, ini mungkin kalau yang untuk konteks apa istilahnya per PWK atau planologi ini mungkin Bu Kasyati yang lebih tahu, lebih paham. Tapi setahu saya sempat konsultasi dengan teman juga. Kalau NDVI itu apa sih tadi kepanjangannya aku lupa. Normalize apa deh ya? NDVI. Normalized Difference Vegetation Index. Kalau nggak salah ini hanya mengukur tingkat kehijauan, bukan kerapatan gitu. Jadi kayak misalnya Simpang 5 itu dianggap hijaunya tinggi dibanding misalnya Simpang 5 ya untuk kasus NDVI dan NDBI. NDBI-nya kan berarti kayak Ciputra, jalanan, tapi NDVI-nya itu yang taman di Simpang 5 dan itu termasuk hijau. Tapi kalau yang menggunakan tanaman, saya sudah tanya kalau nggak salah itu pakainya yang kanopi itu loh, yang forest canopy. Jadi saya kurang tahu apakah ini tepat ya untuk menggunakan NDVI itu mungkin bisa dikonsultasikan lebih dalam dengan pembimbing begitu. Karena itu concern saya saja. Takutnya yang Anda maksud dengan yang apa namanya yang terjadi di kenyataan itu berbeda. Jadi takutnya metodologinya keliru gitu. Nanti hasilnya nggak akan valid. Nah, yang berikutnya tadi ya untuk hasilnya kan bisa aja nggak valid. Bagaimana Anda memvalidasi penelitian ini? Karena saya belum melihat apa ya validasi dari metodologi yang Anda ajukan. Gitu. Iya, karena mohon izin menjawab Ibu. Nah, biasanya kan untuk memvalidasi itu disertai data lapangan ya, Bu. Iya, betul. Untuk memvalidasi penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan juga Bu survei lapangan, yaitu Pranya juga sudah ada surveinya, kemudian kondisi excitingnya juga saya sudah survei. Terus juga sudah melihat citra satelit dari kondisi Pranya dan sampai saat ini. Tadi sama yang kayak dimaksud dengan Pak Fuad, kalau citra satelit itu kan masih data sekunder ya. Maksudnya itu adalah validasinya itu tetap harus menggunakan data primer. Jadi yang terutama yang LST. Kalau LST itu kan temperatur ya kalau nggak salah ya, suhu permukaan lahan. Iya, Bu. Nah itu yang metodologi yang Anda gunakan itu apakah sudah valid apa enggak? Nah itu harus divalidasi dengan tadi mengumpulkan data primer gitu. Karena ya tadi seperti kata Pak Fuad ini sudah di level S2, jadi nggak bisa sekedar hanya data sekunder gitu. Itu baru itu kalau itu masukan dari saya. Jadi yang perlu ditambahkan adalah sebenarnya in general ini sudah oke, proposalnya sudah jelas arahnya, hanya saja tadi ya validasinya masih belum apa istilahnya belum terformulasi dengan baik gitu. Dan validasi itu kan ada caranya sendiri. Katakanlah ini hasil di lapangan, ini hasil penelitian, kemudian dibandingkan errornya berapa, margin of errornya berapa persen. Nah itu juga ada. Itu yang untuk menentukan apakah penelitian ini valid. Kemudian apakah data di dalamnya reliable. Jadi kalau kami melihat metodologi itu kan adalah step by step kembangannya. Tapi apakah metodologi ini menghasilkan data yang valid ataukah metodologi ini bisa direplikasi? Itu kan ada yang namanya reliability sama validity. Jadi itu yang belum terlihat di proposal Anda. Dan itu yang seharusnya di-include juga ke dalam penelitian. Ya memang begitu sih adanya gitu. Kemudian tadi bisa aja tadi kan saat Pak Fuad kan mencari AMDAL-nya ya yang dari DLH di Batang. Iya itu juga penting karena itu bisa untuk menajamkan potensi aplikasi hasil penelitian Anda. Jadi
penelitian Anda tidak hanya berhenti di paper saja, tapi apakah dia aplikatif di di kondisi di kasusnya yang di Batang ini gitu. Bisa aja karena penelitian Anda nanti akan ada evaluasi terhadap dampak lingkungan gitu. Ini kan udah dijawab kan nih, menjadi bahan evaluasi, tapi sepenting apa? Nah, itu juga makanya perlu didapatkan AMDAL yang tadi sudah di-mention dari Pak Fuad gitu. Mungkin itu aja dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Mbak Hidayah? Izin bertanya, Bu. Dari masukan Ibu Sally tadi artinya dari proposal ini perlu ditambahkan validasi metodenya ya, Bu? Iya, betul sekali. Kemudian data primer terkait LST juga ya, Bu? Iya, itu kan data primer itu kan untuk jadi validasi itu kan apa istilahnya? Apakah penelitian Anda itu mewakili real life gitu. Jadi diperlukan tadi paling dekat ya itu adalah melakukan perekaman suhu di sana gitu. Kalau kemungkinan kalau merekam suhu 10 tahun atau 5 tahun yang lalu kan nggak mungkin ya. Jadi mungkin yang sekarang gitu juga bisa. Atau kalau memang ada data yang dulu itu juga bisa. Baik, Bu. Terima kasih atas masukannya. Itu dulu dari saya. Monggo untuk dilanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Fuad, J. Bu Sally, terima kasih masukannya untuk Mbak Nur. Sekali lagi terima kasih, banyak yang perlu diperbaiki dari draft proposal ini. Baik, Yun izin ya, Prof. Sama seperti Bu Sally dan Pak Fuad tadi, baik validasi dan akurasi nanti bisa ditambahkan di metode untuk validasi dan validasi dan akurasi data. Mungkin nanti Mbak Nur, jadi misalnya tadi kan suhu yang dari data LST ya, yang diperoleh itu mungkin bisa dibandingkan dengan data suhu yang tercatat di Badan Meteorologi. Bisa nggak misalnya mendapat data dari Badan Meteorologi terdekat gitu. Itu untuk suhu. Jadi dari yang terekam di citra satelit itu dibandingkan dengan data faktual yang tercatat di Badan Meteorologi. Itu untuk validasi dan akurasi ya. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi mengenai identifikasi tanaman atau vegetasi. Nah, itu mungkin juga nanti perlu dibedakan. Vegetasi itu kan ada yang vegetasi tanaman rendah, tinggi, kemudian apakah sebelumnya lahannya kering atau lahan basah. Itu kira-kira bisa nggak dapat data-data itu? Kalau itu ada kan lebih baik ya untuk melengkapi yang seperti saran dari Pak Fuad tadi untuk identifikasi tanaman. Iya, bisa kan itu dicoba ya, nanti dicoba dulu. Validasi dan akurasi itu bisa diberikan berapa apa ya si antara transport lahan dengan suhu, kan ini kaitannya sama perubahan suhu ya. Jadi berapa persen begitu keterkaitan antara transformasi tutupan lahan dengan perubahan temperatur permukaan. Mungkin yang
85% ke atas korelasinya. Nah, itu memiliki keterkaitan yang erat seperti itu. Ini masih kaitannya sama validasi dan akurasi data seperti yang disampaikan oleh Ibu Sally. Paham? Yang saya maksudkan paham? Itu kan ada nilai berapa persennya gitu kan. Nah, kalau misalnya korelasinya hanya 50% atau 40%, berarti kan tidak, korelasinya rendah gitu ya. Nah, untuk memvalidasi bahwa ini keterkaitannya tinggi, berarti yang diambil berapa persen, gitu. Keeratannya itu berapa persen dari dua variabel ini. Salah satu cara ya untuk validasi data yang nanti mau ditampilkan oleh Pak Nur. Paham? Atau nanti coba dibaca referensi lagi mengenai validasi dan akurasi, gitu ya. Oke, dari saya itu dulu. Saya kembalikan ke Pak Fuad. Siati ya sudah istilahnya memberikan arahan untuk penyempurnaan dari proposal ini. Terakhir kami persilakan Bung Satu Ibu Prof. Rina Kurniati. Monggo Bu Rina. Terima kasih Pak Dr. Fuad dan juga selamat kepada Mbak Nur Hidayati yang hari ini ujian proposal untuk tesisnya. Ya, dari masukan dari Pak Dr. Fuad, Ibu Sally PhD dan Ibu Dr. Kasiati tadi memang sangat penting sekali untuk diperhatikan karena ini ada kedetailan yang harus dilakukan oleh Mbak Hidayah ya nanti pada saat survei terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan dari ataupun masukan dari para penguji dan juga dari Ibu pembimbing Bu Kasiati. Jadi Mbak Hidayah ini kan nanti juga tidak hanya sekunder saja karena di sini ada UI ya. Urban Head Island itu kan pada titik-titik itu dipengaruhi oleh lingkungan atau yang vegetasi dan juga bangunan yang melingkupinya. Bisa saja berbeda-beda. Ya, jadi Mbak Hidayah nanti juga di lokasi tadi harus terkait dengan suhu ya, juga harus mengukur. Karena kita tidak bisa berdasarkan dari data sekunder saja atau dari citra. Karena saya melakukan penelitian juga terkait dengan climate sensitive urban design ya, karena saya di PWK, jadi bagaimana rancang kota yang sensitif terhadap iklim. Dan saat itu saya melakukan penelitian di Kota Lama Semarang, kemudian di sana juga ada UI-nya, saya mengukur langsung suhunya di sana, karena di titik-titik tertentu itu ternyata berbeda. Walaupun secara umum misalnya Semarang itu 34 derajat Celcius, tapi di Kota Lama Semarang, karena lingkupan suatu area yang sekelilingnya ada bangunan yang tinggi-tinggi itu lebih panas begitu. Sementara vegetasinya di sana kan tidak boleh ada penanaman pohon yang nanti menutupi vegetasi karena kota lama ya. Jadi di sini kawasan heritage berbeda dengan yang di kawasan industri tadi. Nah ini nanti untuk yang survei primernya tetap harus dilakukan seperti itu karena ada titik-titik yang mungkin berbeda. Ada yang lingkup atau ruang di situ lingkupnya adalah hanya ada yang ruang tapi di situ lingkupnya vegetasi, misalnya area open space tapi dikelilingi oleh vegetasi dan jenisnya juga harus diidentifikasi Mbak. Karena tadi kan Mbak Hidayah juga menyampaikan terkait dengan keanekaragaman hayati. Sementara yang di KITB ini bisa saja nanti tanamannya juga ya yang bisa apa supaya nanti dikembangkan seperti itu supaya nanti tidak tadi masukan dari Pak Fuad, Bu Sally dan juga Ibu Kasiati ini sangat penting sekali karena kalau melihat dari perubahan suhu permukaan lahan dan juga kerapatan vegetasi
dan tutupan lahan terbangunnya. Kalau dari data sekunder saja tidak cukup ya, tetap harus mengukur. Di sini pun juga dulu saya selain suhu juga kelembaban itu karena penting juga pada kreator. Jadi di sini kan tadi ada UHI juga harus diperhatikan. Walaupun di sini kan pakai LST, oke. Kemudian NDVI. Tadi ada masukan dari Bu Sally tadi yang kanopi ya, entropi atau kanopi. Yang apa? Yang tutupan pohon itu loh, Bu. Tutupan kerapatan. Ya kalau dulu saya pakai. Kalau di saya kan menggunakan urban umbrella karena jadi yang memayungi suatu ruang begitu. Jadi di sana saya mengukur waktu itu di Malioboro ya, di Jogja. Itu memang berbeda lagi dengan yang tadi climate sensitive urban design. Nah, ini mungkin masukan-masukan ini sangat penting ya Mbak Hidayah, coba nanti ditambahkan jika memang ada hal yang memang itu menunjukkan korelasi ataupun hubungan antara LST, NDVI atau tadi. Kalau saya urban umbrella tahunya, kalau yang kanopi tadi saya belum pernah menggunakan. Mungkin Bu Hati-Hati yang lebih ahli. Istilah yang beda-beda. NDVI juga di sini juga saya pernah menggunakan. Nah, ini nanti memang hasil ini sangat penting sekali. Tadi kan di tahun 2019 sebelum itu Mbak Hidayah yakin ada data sekunder yang bisa didapatkan. Bisa. Termasuk tadi misalnya sudah ada update-nya, karena ini kan kawasan industri yang sangat luas ya. Mesti kan sebelum melakukan pembangunan, sebelum kan mesti harus ada amdalnya dulu ya. Nah, itu kalau bisa cari tadi di DLH, kalau misalnya mereka punya ya coba dilihat termasuk dulu itu seperti apa, rona wilayahnya itu bagaimana. Sekarang berarti kan 6 tahun ya, 2025 itu kan sudah 6 tahun yang lalu sama sekarang. Kemudian ya ini tadi yang sebenarnya ya, tapi kalau tidak ada ya tidak masalah. Sebenarnya kan suatu kawasan industri itu punya master plan ya. Master plan itu kan sampai mungkin 20 tahun yang akan datang, begitu ya. Jadi nanti mungkin yang terbangun saat ini dalam waktu atau kurun waktu 5 tahun itu seperti existing sekarang, tetapi 20 tahun yang akan datang menjadi seperti apa? Kalau Mbak Nuhinan, ya karena kalau ya Mbak Hidayah nanti kalau misalnya survei kemudian bisa masuk ke KITB kantornya itu, kalau mereka punya master plan-nya sampai 20 tahun yang akan datang kan juga nanti area terbangunnya berbeda dengan yang sekarang yang mungkin. Nah, itu sebenarnya juga bisa ya diprediksikan kalau misalnya pakai yang sekunder. Tapi kalau yang untuk existing sekarang pakai yang primer juga. Nah, itu bisa diperkirakan nanti KITB untuk 20 tahun yang akan datang, karena dalam perencanaan tata ruang itu kan sebenarnya diperkirakan sampai 20 tahun yang akan datang. Termasuk pembangunan KITB sejak 2019 mesti ada rencana sampai 20 tahun yang akan datang itu akan seperti apa, kepadatan bangunannya atau aktivitasnya yang nanti akan berkembang. Nah, ini mungkin nanti kalau bisa mendapatkan data master plan-nya itu pun juga yang akan datang seperti apa bisa dihitung karena sekunder ya yang ini. Tapi kalau yang saat ini bisa dengan tambahan primer tadi. Bisa dipahami? Bisa ya? Iya. Jadi nanti Mbak Hidayah bisa melakukan, apalagi kerjanya di situ, developer di KITB. Oh bukan. Oh bukan. Tapi developernya juga ada pembangunan di KITB. Paling tidak ada mungkin pernah ada kenalan di sana supaya nanti gampang untuk mencari data. Terus di sini tadi luasannya juga harus betul-betul fix ya Mbak ya, luasan KITB itu sampai di master plan ya, sampai nantinya itu seluas berapa. Jadi kita tidak hanya mengukur yang sekarang, tetapi dalam master plan pasti sudah ada rencana yang akan datang itu KITB tersebut seluas berapa. Ya mungkin yang sekarang ini mungkin baru 1/4 dibangun. Ya, kalau diukur atau dihitung mungkin ya belum. Tapi kalau
belum begitu apa misalnya panas atau bagaimana. Tapi nanti kalau ada bangunan yang menutupi lahan, kemudian ada aktivitas tadi, misalnya untuk mobilitas dengan adanya banyak jaringan jalan yang di situ banyak kendaraan besar yang lewat, itu kan juga mempengaruhi panas juga itu. Karena dari asap kendaraan itu, seperti saya mengukur, ternyata di area perairan itu malah kalau siang hari itu lebih panas. Walaupun kita kesannya itu kalau ada area biru itu pasti adem, tapi ternyata dia itu mengalami penguapan itu pada siang hari. Saya waktu itu mengukur yang polder Tawang, itu malahan pada siang hari mulai jam 11 sampai jam 3 sore, di situ tuh lebih panas sekitarnya, depannya stasiun Tawang itu ya, itu lebih panas dibandingkan dengan yang di dalam. Karena ternyata penguapan dari air